selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Ada damai dan sejahtera Tuhan turun atas hidup kita. Hari lepas hari kita terus belajar membangun hidup kita di hadapan Tuhan untuk melakukan rencana dan kehendak-Nya. Karena kemurahan dan anugerah-Nya lah pengampunan yang Tuhan berikan membuat kita hidup di dalam damai dan sejahtera. Karena itu hari ini kita ingin kembali belajar apa yang sedang kita pelajari, bahwa kerajaan surga berisi dengan yang namanya pengampunan. Dalam Matius 18 kita kembali melihat ayat 21 sampai 35. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa pengampunan adalah hadiah terbesar. Ketika kita gagal mengampuni, kita juga gagal menerima pengampunan dari Tuhan. Itu yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai manusia berdosa. Dan Tuhan mau kita juga hidup di dalam saling mengampuni. Kalau kita gagal memberikan pengampunan, maka kita akan berada di bawah yang namanya ketiadaan pengampunan, dan orang yang tidak mengampuni membawa hatinya menjadi keras, membuat dia kehilangan damai dan sejahtera. Dia tidak melihat hal-hal yang terbaik dalam hidupnya terjadi. Mari kita lihat kembali dari ayat 21 di pasal 18 Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali. Artinya Petrus mengalami bagaimana saudaranya berbuat salah, berbuat dosa terhadap dia. Dan kayaknya masalahnya berulang kembali, sekali, 2 kali, dan dia berharap 7 kali saja cukup. Makanya ada orang berkata, berapa kali? Sampai di mana saya harus memberikan pengampunan? Sabar itu ada batasnya. Seringkali orang berkata begitu. Tapi lihat, Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Jadi ada 70 kali 7, 490 kali per 2 menit. Artinya kita harus berada dalam pengampunan. Lalu dia ilustrasikan kerajaan surga seumpama seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang hamba berhutang 10.000 talenta. Dan orang itu tidak dapat mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, ada pernyataan, "Hai kamu hamba yang jahat." Di mata Tuhan kita sungguh jahat, karena Tuhan yang penuh dengan kebesaran keagungan, Dia rela mengampuni kita. Tuhan mau kita mengampuni saudara-saudara kita. Saya nggak bisa bayangkan betapa indahnya sebuah keluarga, sebuah kota, sebuah gereja ketika pengampunan menjadi gaya hidup. Karena ketika kita gagal mengampuni, yang ada cuma rasa sakit, dendam. Dan di mata Tuhan kita menjadi jahat. "Hai engkau hamba yang jahat." Karena itu Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadikan pengampunan menjadi gaya hidup, supaya kita tidak memenjarakan orang. Tentu ini secara rohani, di dalam pikiran kita. Karena ketika kita tidak mengampuni, kita sedang memenjarakan orang kita di pikiran kita, menghakimi dia, menuduh kita. Kita menuduh dia. Seperti orang ini, ketika dia gagal mengampuni hal kecil padahal dia sudah dilepaskan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Dia memenjarakan temannya.
Dan ini yang terjadi dalam hidup banyak orang percaya, orang Kristen. Padahal dia sudah diampuni. Tanpa sadar banyak di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Karena kita tidak mengampuni satu dengan yang lain. Kita sedang menaruh orang itu di penjara pikiran kita. Dan yang terjadi, kita akhirnya Bapak Ibu, orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Ya, di alam roh. Kita juga sebenarnya sedang terpenjara ketika kita memenjarakan orang. Karena kita tidak mengampuni. Dan yang mengerikan adalah sebenarnya kita diserahkan kepada algojo, kepada iblis diikat. Ya, kita tidak berdaya. Kita berada di dalam perbudakan, perhambaan. Dan ayat itu berkata bahwa algojo itu akan menyiksa. Kita lihat orang yang tidak mengampuni, dia di mata Tuhan jahat. Yang kedua, dia memenjarakan saudaranya. Dan yang ketiga, dia sendiri akan mengalami di penjara, diserahkan kepada algojo. Kepahitan, tidak pengampunan, tidak mengampuni, melahirkan kepahitan dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Kita kehilangan damai, kehilangan sejahtera. Kita menjadi stres, menjadi depresi. Karena itu Bapak Ibu, tidak salah kalau Alkitab mengajarkan. Karena pengampunan itu mengalirkan kasih, pengampunan mengalirkan damai, pengampunan mengalirkan sesuatu yang indah di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Dosa selalu merusak hubungan. Dosa selalu memisahkan kita dengan Allah. Dosa memisahkan kita dengan saudara kita. Dan semua terjadi, ya. Dosa memiliki sifat di mana kita tidak mengampuni. Dan itu adalah sifat dasar manusia. Tetapi di dalam Kristus, ingatlah, Dia sudah mengampuni kita. Pandanglah kayu salib, pandanglah salib. Itu yang menolong dan membuat kita untuk bisa, ya, mampu mengampuni. Karena daging kita, dengan kekuatan kita tidak bisa. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu hari seorang sharing, konseling kepada istri saya. Dia berkata, mana mungkin saya mau kembali kepada suami saya. Karena sudah sekian tahun dia melukai saya. Dia menyakiti saya. Saya tidak bisa mengampuni dia. Jadi dia mengambil keputusan untuk bercerai. Dan istri saya berkata, kamu gak mungkin bisa mengampuni perbuatan suamimu, ya, yang sudah begitu menyakiti mungkin di mata dia. Dengan kekuatan kamu gak bisa. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kamu pasti bisa mengampuni. Saudara, dosa kita dibandingkan dosa saudara-saudara kita, itu sama seperti orang yang hanya berhutang sekian ratus dinar saja. Tidak banyak sebenarnya. Karena dosa kita itu membawa kita kepada neraka. Dan Tuhan mengampuni kita. Karena itu Tuhan mau berkata, kalau aku sudah mengampuni kamu di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat saudara, dia tidak ada dosa, tidak ada salah. Yesus ambil semua dosa kita. Dia tanggung semuanya. Kalau dia bisa mengampuni kita, itu artinya kita juga harusnya bisa mengampuni. Tapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita berkata bahwa kita mengampuni saudara-saudara kita, sehingga hidup kita merdeka, bebas daripada penjara, bebas daripada algojo, kuasa gelap, ya, yang berusaha menyiksa, menekan jiwa kita, bahkan tubuh kita. Karena itu saya berdoa, biarlah saudara bisa mengampuni siapapun orang yang mungkin pagi ini tiba-tiba Tuhan ingetin. Mungkin itu adalah pasangan kita, mungkin itu keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Kasihilah mereka, sebab Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi kita dengan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.